Sikap iri hati adalah berasal dari iblis. Nabi Daniel dimasukkan ke dalam lubang kandang singa. Lalu Raja Darius orang Media mengakui kebijaksanaan Daniel dan mengundangnya untuk menjadi bagian dari pemerintahan yang baru. Nabi yang sudah lanjut usia itu, Daniel unggul dalam tugas-tugas publiknya, sehingga raja yang baru itu mengangkatnya sebagai kepala administrasi dan seluruh pemerintahan Media Persia yang berjumlah 120 daerah atau wilayah. Keunggulan Nabi Daniel selain karena dia memiliki hikmat dari Allah, juga mungkin dikarenakan Nabi Daniel sudah berpengalaman melayani di kerajaan Babilonia hingga kepada beberapa periode raja yang berkuasa, yaitu mulai sejak dari zaman Raja Babilonia yang bernama Nebukadnezar, Raja Nabonidus, dan Raja Belshazzar. Raja Darius mengangkat Nabi Daniel menjadi salah satu dari 3 gubernur yang bertugas mengawasi pemerintahan daerah. Ditunjuknya Daniel secara langsung oleh raja sebagai semacam perdana menteri. Maka kemudian hal itu menimbulkan kecemburuan atau rasa iri hati dari para kepala daerah lainnya. Rasa iri hati yang muncul dalam hati dan pikiran di antara umat manusia itu adalah bersumber dari dosa awal yang merupakan perbuatan setan di surga, di mana dalam lingkungan yang sempurna itu Lucifer merasa iri terhadap Kristus. Karena diliputi rasa iri hati dan persaingan, lalu kemudian para pejabat jahat itu mencari cara dan alasan untuk dapat menjatuhkan Nabi Daniel. Integritas dan kecakapan Nabi Daniel dalam melakukan pekerjaan administrasi di kerajaan Media Persia tersebut telah menjadi batu sandungan atau halangan bagi para pejabat lainnya yang berniat untuk mencari keuntungan pribadi dalam menjatuhkan Nabi Daniel di mata Raja Darius. Akhirnya para pejabat yang telah rusak moralnya tersebut menemukan cara atau alasan untuk menjatuhkan Nabi Daniel yang adalah seorang Yahudi. Mereka melihat bahwa Nabi Daniel adalah seorang yang taat dan rajin berdoa atau beribadah kepada Allahnya. Lalu para pejabat yang cemburu atau iri hati itu membuat persekongkolan untuk menjebaknya. Setelah dulu mereka gagal dengan menuduh dan mendakwa bahwa Nabi Daniel telah melakukan korupsi, kini mereka mengajukan sebuah proposal kepada raja, yaitu supaya semua pejabat di negeri itu selama 30 hari wajib berdoa kepada dewa. Dan doa kepada para dewa harus dipersembahkan melalui raja yang menjadi satu-satunya sebagai wakil dewa. Meskipun sesungguhnya pada masa sebelumnya tidak ada bukti bahwa raja-raja Persia pernah mengklaim bahwa dirinya memiliki status ilahi. Dengan diadakannya doa permohonan 30 hari itu, juga mereka beralasan
bahwa dengan kegiatan itu adalah supaya dapat menyatukan seluruh pejabat sehingga kerajaan menjadi kuat. Tampaknya maksud isi proposal tersebut merupakan strategi yang baik untuk menumbuhkan kesetiaan kepada raja dan mencegah segala jenis hasutan, di mana dalam bentuk pemerintahan desentralisasi. Meskipun dalam hal administrasi dapat menjadi lebih efisien, namun bentuk pemerintahan seperti itu dalam jangka panjang dapat beresiko memunculkan pemberontakan dan memecah belah kerajaan yang dapat dilakukan oleh seorang pejabat atau gubernur yang memiliki pengaruh yang kuat di mata rakyat. Tetapi sesungguhnya para pejabat yang merasa iri hati itu telah menyesatkan dan menipu raja dengan mengklaim bahwa proposal tersebut telah mendapat dukungan dari semua gubernur, administrator, pejabat tinggi, dan penasihat. Padahal faktanya, Daniel sendiri tidak termasuk di dalamnya. Akhirnya proposal yang mengandung setidaknya 2 aspek hukum itu pun diterima dan disahkan. Dan kedua aspek hukum yang sangat penting itu adalah hukum bagi yang melanggar atau tidak mau mengikuti isi proposal itu, yaitu untuk menyembah dewa melalui raja adalah akan dilempar ke dalam lubang kandang singa. Perlu diketahui bahwa raja-raja Timur Tengah kuno menempatkan singa di dalam kandang untuk nanti dilepaskan dan digunakan pada kesempatan tertentu untuk berburu. Kedua, keputusan hukuman itu tidak bisa diubah atau dicabut meskipun oleh seorang raja sekalipun. Karena sifat hukum Persia dan Media itu memang tidak dapat diubah. Dan hal itu disebutkan juga dalam kitab Ester 1 ayat 19 dan Ester 8 ayat 8. Daniel adalah seorang negarawan yang berpengalaman. Karena telah mengabdi di istana selama puluhan tahun dan lintas generasi, tetapi di atas segalanya, Nabi Daniel adalah seorang hamba Allah. Dan Nabi Daniel adalah satu-satunya anggota pemerintahan yang dapat memahami apa yang ada di balik keputusan raja. Dekret itu bagi Raja Darius merupakan peluang untuk memperkuat kesatuan kerajaan. Tetapi bagi para konspirator jahat, dekret itu adalah sebuah strategi untuk menyingkirkan Nabi Daniel. Akhirnya kegiatan yang berbalut keagamaan yang sebenarnya motifnya untuk tujuan politik itu pun dapat berjalan dengan mulus. Dalam Daniel 6 ayat 10 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Daniel yang tetap setia dengan menyembah Allah yang benar.
dan tidak mau mengikuti kegiatan penyembahan kepada dewa atau raja, itu pun akhirnya harus dihadapkan pada sebuah hukuman. Sang raja yang selama ini memfavoritkan Nabi Daniel akhirnya tersadar bahwa dirinya telah terjebak dalam konspirasi jahat tersebut. Meskipun Raja Darius telah berusaha mencari celah untuk dapat menyelamatkan Nabi Daniel dari tuntutan hukuman, namun sesuai dengan ketentuan hukum di negeri itu, sang raja tidak dapat membatalkan hukuman yang akan dijatuhkan tersebut. Nabi Daniel tetap harus dijebloskan ke dalam gua atau lubang kandang singa yang terlihat sangat kelaparan. Akhirnya dengan sedih, sang raja kafir itu hanya dapat berkata dalam Daniel 6 ayat 16, "Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Allah menghormati Imam Daniel dengan mengirim malaikatnya untuk melindunginya. Hingga sampai pagi hari, Nabi Daniel tetap tidak terluka sedikit pun dan siap untuk melanjutkan kegiatannya di pemerintahan. Melihat kenyataan tersebut, lalu Raja Darius memuji Allah dan mengakui kedaulatan Allah yang disembah oleh Nabi Daniel. Raja Darius kemudian membalikkan dekret sebelumnya dan memerintahkan semua orang untuk takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Raja juga kemudian menghukum orang-orang yang telah bersekongkol untuk menjatuhkan Nabi Daniel. Dalam Daniel 6 ayat 24 dikatakan, Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah ia menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Para istri dan anak-anaknya yang turut dihukum sebenarnya bukanlah perintah Allah, namun itu hanyalah sebuah kebiasaan kuno pada zaman itu. Nabi Daniel secara ajaib